Halo teman-teman, selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita horor yang sangat menarik. Sebelum mulai ke cerita, pastikan kalian di tempat yang terang cahaya, karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan guys. Mari kita ke cerita tanpa lama-lama guys. Cerita horor di kosan pesugihan. Saya baru saja pindah ke kos baru dekat kampus. Tempat ini cukup terjangkau dan lokasinya strategis. Aku segera mengemas barang-barangku dan mulai membersihkan kamar baruku. Saat membersihkan lemari, aku menemukan sebuah buku tua di pojok lemari. Tampaknya buku tersebut ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Saya membuka buku tersebut dan ternyata isinya seperti semacam diari atau catatan harian. Halaman pertama bertuliskan, "Jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Aku bergidik saat membacanya. Teks di halaman berikutnya bahkan lebih menakutkan. Isinya menceritakan tentang keberadaan sosok misterius yang selalu bersembunyi di kamar pada malam hari. Malam pertama di kos baru, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan isi diari itu. Namun sekitar tengah malam, saya terbangun oleh suara langkah kaki yang berjalan di sekitar tempat tidur. Saya mati rasa karena ketakutan di bawah selimut. Aku bisa merasakan bayangan gelap mengawasiku dari sudut ruangan. Keesokan paginya, aku melihat jejak kaki aneh di debu di lantai yang tidak mungkin adalah kakiku. Menurutku penghuni aneh dari masa lalu itu benar-benar ada dan mungkin mereka masih ada di sekitarku. Sejak itu, saya merasa cemas dan hampir tidak bisa tidur di kos baruku. Saat tengah malam tiba, suara langkah kaki dan kehadiran sosok misterius ini kembali menghantuiku. Malam demi malam berlalu dengan ketakutan yang terus menghantui. Suara langkah kaki dan bayangan mencekam itu seolah tak pernah membiarkanku tenang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama semakin sulit bagiku untuk tidur atau merasa aman di kosan ini. Satu malam, sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun oleh suara deritan pintu kamarku yang terbuka perlahan. Napasku seperti tercekat di tenggorokan. Aku membeku di atas ranjang, tidak berani mengintip dari balik selimut. Namun aku bisa merasakan dengan jelas ada kehadiran lain di kamarku. Langkah kaki itu terdengar mendekat. Aku bisa merasakan sepasang mata mengawasiku dari kegelapan. Tubuhku menggigil ketakutan. Aku mencengkeram erat selimut. Berharap apapun itu akan segera pergi, tapi kemudian aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakiku yang terjulur di ujung ranjang. Sentuhan seperti jemari es yang membuatku merinding ngeri. Saat itu aku sadar, ada sesosok entitas tak kasat mata di kamarku. Tanpa berpikir panjang, aku melompat dari ranjang dan berlari menuju pintu sambil menjerit ketakutan. Aku terburu berlari dari dalam kamar kos itu. Setelah beberapa lama ia pun kembali ke dalam kamar kos dengan perasaan was-was dan takut. Ia menyalakan lampu untuk mengurangi ketakutan dan berdoa sebelum tidur dan hari sudah berganti. Pagi itu rutinitas saya ke kampus dan pulang sore. Malam berikutnya, aku mencoba untuk fokus belajar di kamar. Namun suasana horor masih membayangi pikiranku setelah pengalaman mengerikan di kosan kemarin. Aku berusaha mengabaikan ketakutan itu, tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip-kedip sendiri. Aku terkesiap melihatnya. Awalnya aku kira mungkin hanya lampu yang bermasalah. Namun setelah beberapa saat, lampu itu berkedip dengan pola yang terlihat seperti isyarat Morse. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku saat itu. Dengan ragu, aku beranjak menuju kamar mandi untuk memeriksa lampu aneh itu. Jantungku berdegup kencang saat meraih gagang pintu. Pintu terbuka perlahan dan aku melongokkan kepala ke dalam. Alangkah terkejutnya kaget sekali guys. Saat itulah aku melihat sesosok makhluk mengerikan setinggi 2 meter berdiri di sudut kamar mandi. Makhluk itu memiliki bentuk seperti manusia dengan kulit menggelap seperti terbakar dan rambut panjang awut-awutan. Aku bergidik ngeri melihat punggungnya yang bungkuk dengan tulang-tulang yang mencuat di balik kulit keriput itu. Makhluk mengerikan itu perlahan berbalik menghadapku dengan wajah seperti topeng lakon bernafas berat. Matanya yang besar dan hitam menatapku kosong seakan tak bernyawa. Aku membeku di tempat dengan mulut terbuka hendak menjerit tapi tak sepatah kata pun keluar. Makhluk seperti genderuwo itu mengangkat tangan kurusnya yang berkuku-kuku panjang ke arahku. Saat itulah aku akhirnya berhasil mengeluarkan teriakan memilukan dan segera berbalik berlari sekuat tenaga meninggalkan kamar mengerikan itu.
Entah makhluk apa sebenarnya yang ada di kamar mandiku, tapi aku tidak ingin pernah berjumpa lagi dengannya. Sangat syok karena pertama kali lihat sosok astral. Setelah berlari ketakutan keluar dari kamar dengan napas terengah-engah, aku berhenti di halaman depan kosan. Tubuhku gemetar hebat mengingat penampakan mengerikan makhluk seperti genderuwo di kamar mandi tadi. Aku hampir tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Beberapa saat kemudian, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku memberanikan diri untuk kembali masuk ke dalam kosan dengan langkah perlahan dan waspada. Meskipun ngeri setengah mati, aku harus memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan jantung berdebar, aku mengintip ke dalam kamar mandi dari ambang pintu. Namun tidak ada lagi makhluk mengerikan di sana. Kamar mandi itu kosong dan senyap, hanya dengan lampu yang masih berkedip-kedip aneh. Aku menghela napas lega bercampur bingung. Apakah benar tadi aku melihat penampakan makhluk astral? Ataukah itu hanya ilusi mataku saja karena terlalu ketakutan? Pikiranku terus berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Memberanikan diri, aku melangkah masuk ke kamar mandi dan memeriksa. Sangat bersyukur tidak ada tanda-tanda keberadaan apapun di sana selain sebuah cermin usang di dinding yang sepertinya mencuri pantulan sinar lampu hingga berkedip-kedip tadi. Aku benar-benar merinding mengingat jelas seperti apa rupa makhluk mengerikan yang kulihat sebelumnya. Namun kenyataannya, tidak ada apapun di kosan ini selain diriku sendiri. Pengalaman paling menakutkan dalam hidupku itu terasa begitu nyata. Tapi juga seperti hanya mimpi buruk belaka. Aku hampir tak bisa membedakannya lagi. Setelah meyakinkan diri bahwa tidak ada lagi penampakan aneh di kamar mandi, aku memutuskan untuk kembali ke kamarku. Meskipun masih sedikit trauma, aku berusaha untuk tenang dan melanjutkan malam itu dengan istirahat. Sambil menarik nafas panjang, aku duduk di tepi ranjang. Pikiranku masih berkecamuk mengingat pengalaman mengerikan barusan. Makhluk seperti genderuwo itu terlihat begitu nyata dan mencekam. Namun kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Aku melirik jam dinding, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Sebaiknya aku segera beristirahat dan melupakan kejadian aneh ini untuk sementara waktu. Besok pagi aku akan memikirkannya lagi dengan kepala dingin. Kurebahkan tubuhku di atas ranjang dan menarik selimut menutupi sebagian wajah. Kuabaikan sedikit perasaan takut yang masih menghantuiku. Aku mencoba berpikir positif bahwa itu hanya ilusi optik atau mungkin hanya mimpi saja. Perlahan kelopak mataku memberat. Kugelengkan kepala untuk menghilangkan bayangan mengerikan makhluk tadi dari pikiranku. Aku harus beristirahat dengan tenang untuk bisa menghadapi hari esok, namun tak lama kemudian, aku terkejut mendengar suara aneh dari arah sudut kamar. Seperti suara langkah kaki yang diseret-seret dengan berat. Spontan aku membuka mataku lebar-lebar dan duduk di ranjang dengan jantung berdebar kencang. Di sudut kamar yang gelap, aku dapat melihat seperti bayangan hitam berkelabat bergerak-gerak. Aku membeku di tempat dengan mata terbelalak ngeri menatap bayangan hitam aneh yang bergerak-gerak di sudut kamar. Napasku seperti tercekat di tenggorokan. Ketakutan luar biasa kembali melanda jiwaku. Bayangan itu perlahan mulai membesar dan membentuk siluet seorang makhluk besar yang tampak seperti monster berjalan membungkuk. Jantungku seakan ingin melompat keluar dari dada melihat penampakan mengerikan itu semakin jelas di hadapanku. Tidak salah lagi, itu pasti makhluk seperti genderuwo yang kulihat sebelumnya di kamar mandi. Secara perlahan tapi pasti, sosoknya yang menyeramkan semakin mendekat ke arah ranjangku dengan langkah terseok-seok. Aku ingin berteriak, berlari, atau melakukan sesuatu. Tetapi tubuhku seakan membeku oleh rasa takut yang mencekam. Yang bisa kulakukan hanya gemetar ketakutan sementara makhluk astral yang mengerikan itu terus melangkah mendekatiku. Ketika makhluk itu sudah dekat dengan ranjang, tiba-tiba saja ia mendongakkan kepalanya yang besar dan menyeringai lebar ke arahku dengan deretan gigi-gigi runcingnya yang menjijikkan. Matanya yang hitam menatapku kosong seakan hendak mencabik-cabik jiwaku. Aku memejamkan mata erat-erat sambil menjerit histeris. Namun teriakan itu seperti tercekat di tenggorokan saat merasakan sentuhan dingin dan kuku-kuku panjang mencengkeram pergelangan kakiku. Spontan aku menendang-nendang makhluk itu sekuat tenaga sambil tetap berteriak meminta pertolongan.
Aku bisa merasakan cengkramannya yang kuat dan kulitnya yang kasar seperti ditutupi sisik. Dengan susah payah aku berhasil melepaskan diri darinya dan melompat turun dari ranjang sambil berlari sekencang mungkin menuju pintu kamar. Aku sama sekali tidak menoleh ke belakang dan terus berlari meninggalkan kamar kos yang berhantu itu. Aku berlari sekencang mungkin meninggalkan kamar kosan angker itu dengan perasaan ngeri yang memuncak. Napasku tersengal dengan derap langkah yang bergema di sepanjang lorong menuju kosan teman satu kompleks. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa kuhubungi tengah malam begini. Sesampainya di depan pintu kosan temanku, aku menggedor-gedor pintu itu dengan brutal tanpa henti. Taik jika membangunkan penghuni lain, nyawaku baru saja terancam, buka pintunya Tai, tolong aku. Aku terus berteriak histeris, tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncullah wajah kebingungan temanku yang masih setengah mengantuk. Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak begitu? Tanyanya dengan nada jengkel. Dengan terengah-engah aku mencoba menjelaskan semuanya sekali lagi kepadanya. Bagaimana penampakan makhluk mengerikan di kamar mandi, lalu di sudut kamarku, dan akhirnya menyerangku dengan cakar-cakarnya yang panjang, namun alih-alih terkejut, temanku itu malah memasang ekspresi tak percaya sambil tertawa mengejek. Hah? Makhluk astral katamu? Yang benar saja. Kau pasti hanya kebanyakan begadang dan menghayal yang aneh-aneh, tidak? Aku tidak menghayal. Aku benar-benar melihatnya, makhluk seperti genderuwo itu nyata. Protesku memelas berharap dia mempercayaiku, temanku menggeleng-gelengkan kepala sambil terkekeh geli. Ah, kau pasti hanya kelelahan dan berhayal yang tidak-tidak. Aku hanya bisa terdiam dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku ketakutan setengah mati, tapi di sisi lain aku frustasi karena pengalamanku tidak dipercaya sama sekali. Melihat ketakutan dan frustrasi di wajahku, mungkin dia menyadari bahwa aku benar-benar dalam kondisi terguncang. Baiklah, sepertinya kau benar-benar ketakutan setengah mati. Ayo masuklah dulu, kau bisa menginap di tempatku malam ini sampai kau tenang, ujarnya sambil membukakan pintu lebih lebar. Rasa lega bercampur syukur merayapi hatiku. Setidaknya untuk malam ini aku tidak perlu menghadapi teror sendirian lagi di kosan angkerku itu. Dengan langkah gontai, aku melangkah masuk ke dalam kosan temanku. Setelah mengunci pintu rapat-rapat, aku pun duduk terkulai lemas di atas sofa ruang tengah. Temanku memberiku segelas air putih yang kuminum dalam tegukan besar untuk menenangkan diri. Nah, sekarang ceritakan lagi apa yang sebenarnya terjadi, kata temanku seraya duduk di sampingku. Aku pun mulai menjelaskan secara rinci pengalaman mengerikan yang baru kualami. Mulai dari menemukan jurnal aneh, lampu kedip-kedip di kamar mandi, hingga penampakan nyata makhluk seperti genderuwo yang menyerangku di kamar. Aku mengatakannya dengan nada putus asa berharap kali ini dia mempercayaiku. Temanku mendengarkan dengan saksama tanpa memotong sedikit pun. Ekspresi wajahnya pun berubah dari meremehkan menjadi serius dan khawatir. Astaga! Sepertinya kamar kosanmu memang benar-benar berhantu, gumamnya dengan nada ngeri ketika aku menyelesaikan ceritaku. Aku mengangguk lemah. Aku sendiri juga masih tidak percaya apa yang kulihat. Makhluk itu begitu nyata, tapi juga seperti makhluk astral. Temanku menepuk pundakku mencoba menenangkan. Kau akan menginap di sini dulu malam ini. Besok kita pikirkan cara untuk mengusir hantu mengerikan itu dari kosanmu. Malam itu aku berusaha untuk tidur dengan tenang di kosan temanku, meski bayangan makhluk menyeramkan itu masih membayangi pikiranku. Setidaknya untuk sementara, aku terbebas dari teror mengerikan yang menghantuiku selama ini. Malam itu aku berusaha untuk memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang di kosan temanku. Namun rupanya teror makhluk mengerikan itu masih belum berakhir meski aku sudah berada di tempat yang aman. Dalam mimpiku, aku kembali berhadapan dengan sosok genderuwo yang menakutkan itu. Makhluk astral berwajah sendu dengan kulit mengerikan seperti terbakar dan kuku-kuku panjang mencuat dari jari-jarinya yang kurus kering. Ia berbicara, akan ku makan kau, jangan berharap lolos dariku. Aku berlari sekuat tenaga di lorong-lorong gelap yang tak berujung. Tapi makhluk itu terus mengejarku dengan langkah terseok-seoknya yang menyeramkan. Aku dapat mendengar suara tarikan napasnya yang berat di belakangku. Jangan lari.
Tetaplah di sini bersamaku, makhluk itu mendesis parau dengan suaranya yang serak menggelegar memantul di dinding-dinding. Aku menjerit ketakutan, namun kakiku seperti terbenam dalam tanah yang menahanku untuk berlari. Makhluk genderuwo itu kian mendekat dengan cakar-cakarnya teracung hendak mencengkeram leherku, tiba-tiba aku terbangun dengan tubuh bermandikan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Rupanya itu hanya mimpi buruk saja, meski terasa begitu nyata. Aku mengatur napasku perlahan dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ternyata hari sudah pagi dan mentari menerobos masuk melalui jendela kosan temanku. Kudengar suara percakapan dan tawa dari luar, sepertinya temanku sudah bangun. Rasa lega menyelimutiku karena akhirnya aku terbebas dari mimpi buruk mengingat makhluk ganjil itu. Sejenak aku berpikir, mungkin semuanya hanya ilusi semata akibat terlalu stres dan kurang tidur. Atau mungkin memang benar kosan lamaku dihantui makhluk astral menyeramkan. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih kepada temanku yang bersedia menampungku menginap dan menjauhkanku dari teror mengerikan itu untuk sementara waktu. Dengan perasaan lebih tenang, aku pun bangkit untuk menyambutnya dan memulai hari yang baru dengan lega karena sudah ada sinar matahari. Setelah mengalami pengalaman mengerikan bertemu dengan makhluk astral menyeramkan di kosan lamaku, aku memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pindah. Keamanan dan ketenangan jiwaku jauh lebih penting daripada sekedar menghemat biaya kosan murah, meski temanku menawarkan untuk membantuku mengusir makhluk itu, entah dengan cara apa, aku merasa lebih baik menghindari risiko sepenuhnya. Siapa tahu makhluk ganjil seperti genderuwo itu akan kembali lagi untuk menghantuiku suatu hari nanti. Jadi siang itu, aku mengemas semua barang-barangku dan mengucapkan selamat tinggal pada kosan angker itu. Meski merasa lega, sebagian dari diriku masih was-was kalau makhluk mengerikan itu muncul lagi saat aku pergi. Untunglah kepindahanku kali ini berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Aku pun menyewa sebuah kamar kosan baru yang lebih ramai dan aman. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus dan banyak penghuni lain yang kukenal. Kamar baruku memang sedikit lebih sempit, tapi setidaknya aku tidak perlu merasa ketakutan lagi seperti di kosan lama. Suasananya cukup ramai dan bising, namun justru itu yang membuatku merasa tenang dan terlindungi. Malam-malam selanjutnya aku bisa beristirahat dengan nyenyak tanpa mimpi buruk atau bayangan makhluk mengerikan lagi. Kedamaian seperti ini yang kunantikan selama berbulan-bulan terakhir. Pengalaman mengerikan di kosan lama itu membuat traumaku pada hal-hal mistis dan makhluk astral semakin dalam. Namun setidaknya untuk saat ini, aku bisa menghindari teror serupa dan fokus pada kuliahku dengan tenang, meski masih membayangi pikiranku sesekali. Kisah horor kosan lama itu perlahan memudar dari ingatanku seiring berjalannya waktu. Yang jelas, aku bersyukur bisa terbebas dari mimpi buruk yang terasa begitu nyata itu. Semoga saja aku tidak lagi mengalami pengalaman mengerikan serupa untuk selamanya. 2 hari setelah pindah dari kosan angker yang dihantui makhluk mengerikan itu, aku masih sering merasa was-was dan trauma. Bayangan makhluk seperti genderuwo yang menyerangku terus membayangi pikiranku. Namun aku berusaha melanjutkan aktivitas seperti biasa. Suatu sore, saat menunggu bus di halte dekat kampus, seorang kakek yang masih terlihat cukup segar menghampiriku. Beliau memandangiku lekat-lekat seolah mengenaliku. "Kau pasti yang dulu tinggal di kosan di sana itu bukan?" tanya kakek itu tiba-tiba. Aku terkejut dan langsung memasang ekspresi waspada. Dari mana kakek ini tahu soal pengalaman mengerikanku? Jangan-jangan dia terlibat dengan teror yang kualami? Iya kek, bagaimana kakek bisa tahu? Tanyaku balik dengan nada mencurigai. Kakek itu tersenyum tipis. Makhluk menyeramkan berwujud genderuwo yang kau lihat itu memang nyata. Ia adalah penjaga kosan lama tempatmu dulu tinggal. Jantungku seperti berhenti berdetak mendengar penuturan kakek itu. Ternyata memang benar yang kualami bukanlah sekedar mimpi buruk. Lalu kenapa roh penjaga itu menyerangku? Apa salahku kek? Tanyaku ketakutan. Kakek itu menghela napas panjang. Bapak pemilik kosan itu dengan sengaja untuk kekayaannya, kosannya demi mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Pesugihan? Maksud kakek, dia berniat mempersembahkan aku sebagai tumbal.
Aku bergidik ngeri membayangkan hal mengerikan seperti itu, kakek itu mengangguk mengiyakan. Makanya roh penjaga itu selalu mengusik dan menyerang setiap penghuni yang tinggal di sana. Siapapun yang tidak kuat menghadapinya, jiwanya akan dimangsa sebagai tumbal persembahan bagi kekayaan sang pemilik kosan. Aku menelan ludah mengingat betapa dekatnya aku dengan maut saat berhadapan dengan makhluk mengerikan itu. Rupanya memang benar niat jahat tersembunyi di balik kosan angker yang dulu ku tinggali. Syukurlah kau berhasil selamat dan melarikan diri dari teror itu, nak. Oh walah iya pak, terima kasih penjelasan sampean, saya pulang dulu ya pak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.